Pemirsa, aksi pungutan liar memanfaatkan suasana lebaran di tempat wisata di Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Sejumlah pemudik dimintai uang parkir yang tak lazim saat berhenti di bahu jalan di kawasan Waduk Cirata. Polisi yang mendapat laporan meringkus 8 preman pelaku pungutan liar. Parkir 10.000, bawa rombongan. Video pungutan uang parkir yang tak lazim bagi pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan Raya Manis Purwakarta, kawasan Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, viral di media sosial. Usai videonya viral, aparat Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat ke lokasi dan menciduk para preman pelaku pungli. Total sebanyak 8 orang preman selanjutnya digelandang ke Mapolres Purwakarta guna proses hukum lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku ini mencetak kartu parkir dengan memalsukan stempel dan tanda tangan Karang Taruna setempat. Yang diamankan 11 orang. 11 orang. Barang bukti yang didapat apa? Barang bukti yang kami dapat ada sejumlah uang, sejumlah karcis yang sedang kami dalami. Berinisial H sebesar 1,5 juta per bulan. Jadi akan ada tindak lanjut untuk tahapannya ini, Pak? Akan ada tindak lanjut dan akan kami dalami peran-peran orang tersebut. Selanjutnya 8 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Anyus melaporkan. Pemirsa, warung kelontong yang ditinggal berlebaran oleh pemiliknya dibobol pencuri di Palmerah, Jakarta Barat. 2 pelaku membawa kabur uang tunai dan ratusan bungkus rokok senilai belasan juta rupiah. Petugas unit Reskrim Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggerebek sebuah tempat indekos di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Dari salah satu kamar kos, polisi meringkus seorang pelaku pencurian berinisial MJ. Pelaku sempat mengelak dan mengunci pintu, namun akhirnya ia bisa ditangkap tanpa perlawanan. MJ merupakan pelaku utama pencurian warung kelontong di Jalan Petamburan 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Hari Raya Idul Fitri. Pelaku beraksi dengan rekannya UJ yang membawa kabur uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil kejahatannya digunakan kedua pelaku untuk membeli barang haram narkoba. Rokoknya berapa? Rokoknya 428 bungkus. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450.000. Saat itu abang lagi kemana, Bang? Saya itu lagi ke rumah ibu. Pas hari Lebaran? Hari Lebaran. Memang ini ditutup berarti? Memang lagi tutup. Di gembok atau gimana? Di gembok. Pelaku ditangkap setelah video rekaman aksi pencurian tersebut viral di media sosial. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sesosok jasad perempuan lansia ditemukan di pinggir pantai Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Diduga jasad tersebut korban tenggelam di Sungai Bangsalsari saat mandi sehari sebelum Lebaran hingga jasadnya ditemukan di pantai selatan itu. Iko sing nemu iko tak poni. Sesosok jasad seorang wanita ditemukan di pinggir pantai Paseban, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Jasad pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat. Korban merupakan wanita lanjut usia ditemukan tertelungkup tanpa busana di tepi pantai dengan kondisi tubuh telah membengkak. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Polres Basarnas. Diduga jasad tersebut adalah Nawasi, warga desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Jember, yang tenggelam di sungai saat mandi dan jasadnya terbawa hingga ke laut pantai selatan. Laksanakan evakuasi penemuan mayat yang diduga korban hanyut dari Bangsalsari. Untuk saat ini masih berada di pesisir Kepanjen. Jasad kemudian dievakuasi ke puskesmas setempat untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka di Bangsalsari, Jember. Warga diimbau berhati-hati saat sedang beraktivitas di sungai menghindari insiden serupa terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan.
Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita Parubaya yang buron selama 2 pekan ditangkap saat isi BBM di Bandung Barat, Jawa Barat. Diketahui motif pelaku membunuh lantaran ingin menguasai harta benda milik korban. Polisi mengamankan SF saat mengisi BBM di SPBU kawasan Citatah, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ia merupakan pelaku pembunuhan wanita Parubaya, Wahidah Rohmah, di kawasan Jalan Kebon Kelapa, Cimahi Tengah pada 17 Maret 2025 lalu. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menghabisi korban karena ingin menguasai harta. Sementara modus pelaku membunuh korban dengan menghantamkan benda tumpul berupa martil ke kepala korban. Tak hanya itu, pelaku lalu menganiaya dengan senjata tajam jenis gunting ke leher korban. Pada saat ditemukan dalam keadaan telanjang, kemudian ada beberapa luka lebam dan di bagian kepala mengeluarkan darah ya dari luka lebamnya itu. Kemudian juga ada gunting yang masih menancap di leher. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan toko penyewaan baju adat jadi korban hipnotis di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban baru tersadar setelah motornya raib dibawa kabur pelaku. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke toko penyewaan baju adat di salah satu ruko Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura bertanya kepada korban, kemudian beraksi dengan menyentuh dan menepuk tangan korban. Tanpa sadar, korban menuruti pelaku yang meminta kunci sepeda motor. Dengan leluasa, pelaku pun langsung membawa kabur motor korban. Korban yang tersadar motornya telah raib langsung melapor ke Polsek Panakukang. Saya tidak tahu karena saja sementara kerja, terus dia datang dengan nada yang keras bilang, "Kak, pinjam motor." Terus saya bilang, "Oh." Dari dia langsung ambil kunciku di meja kasir. Tahu tanpa sadar, saya buka di sadel, ambil susu UHT, dan dia tepuk tanganku begini, dan itu kunci ada di tangannya kembali. Dia ceritanya dia ambil kunci kembali di saya. Kini polisi mengejar pelaku yang ciri-cirinya teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengasuh aliran sesat seorang wanita lansia berusia 59 tahun bersama 4 orang lainnya ditangkap polisi di sebuah pondok di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ajaran sesat mereka ini menambah rukun iman menjadi 11 dan berhaji di puncak Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Seorang wanita lansia Peta Bau berusia 59 tahun, pemimpin aliran sesat bernama Pangisengana Tarekat Ana Loloa, ditangkap polisi di Dusun Bonto, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia dijemput paksa bersama 4 orang lainnya saat berada di dalam sebuah pondok. Selain mengamankan 5 orang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa benda pusaka seperti keris, badik, dokumen pakaian hingga spanduk struktur organisasi. Ajaran mereka dinyatakan aliran sesat melalui fatwa MUI Kabupaten Maros karena menambah rukun iman menjadi 11 dan berhaji yang sah di puncak Gunung Bawakaraeng. Meski sudah ada fatwa MUI, mereka kembali menyebarkan ajarannya. Keresahan warga sekitar atas aktivitas penyebaran aliran tarekat Anak Loloa yang kemudian dikeluarkan juga fatwa MUI Kabupaten Maros yang menyatakan bahwa tarekat Anak Loloa merupakan aliran sesat. Hingga kini Peta Bau bersama dengan 4 orang yang turut diamankan masih diperiksa anggota Polres Maros. Dalam waktu dekat, polisi segera menentukan status hukum dari kelima orang ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.